Kali ini kita akan membahas tentang pengertian hardware atau perangkat keras komputer ya. Masih bersama saya Arizal Firmansyah dari Yayasan IDM, dan materi ini bisa Anda baca juga di situs kita yayasanidm.blogspot.com. Langsung kunjungi di sana di Google Chrome Anda pada kategori pendidikan komputer. Oke. Jadi materi hardware ini adalah lanjutan dari materi kita yang kemarin yang kita udah ngebahas tentang pengertian PC. Sebelumnya ada pengertian komputer dan ada sejarah komputer ya. Nah, ini materi yang selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Ayo kita belajar bareng-bareng. Hardware. Jadi hardware itu adalah perangkat keras elektronik bagian dari komputer yang terlihat dan dapat disentuh. Jadi kata kuncinya di situ, terlihat oleh mata dan dapat disentuh, dipegang bisa. Ya, itu nyata, berarti bersifat nyata. Itulah yang dinamakan hardware ya. Hardware ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hardware utama yang dinamakan device. Device adalah hardware pokok yang memiliki fungsi tertentu dan telah siap digunakan. Hampir secara mandiri bisa berfungsi sendiri. Contoh PC desktop. PC desktop tuh memang membutuhkan piranti pendukung seperti mouse, keyboard, monitor. Tapi ketika PC desktop ini dinyalakan, kemudian monitor dilepas, keyboard dilepas, masih bisa nyala. Monitor dilepas pun masih bisa bekerja ya. Sehingga ini dinamakan hardware utama atau device. Monitor juga seperti itu. Meskipun tidak ada piranti yang lainnya, PC desktop dilepas, monitor tetap bisa nyala. Tetap bisa berfungsi seperti misalnya dipakai untuk keperluan yang lain, untuk monitor lain, misalnya bukan hanya PC, misalnya monitor TV misalnya, dan lain sebagainya. Lalu satu perangkat komputer ini juga device, laptop juga device, printer itu termasuk utama meskipun karena printer itu meskipun perangkat pendukung komputer, tapi dia bisa juga mencetak saat ini secara mandiri. Ada juga printer yang ada scannernya sekarang ya. Printer yang sudah bisa beroperasi langsung di scan tanpa komputer pun bisa bergerak, bisa bergerak, bekerja maksudnya. Bisa bekerja dan bergerak, scannernya, printernya juga bergerak, mengeluarkan tinta dan mencetak di kertas. Nah, itu printer, bahkan dia bisa mencetak dari handphone. Sekarang ada teknologi Bluetooth untuk printer. Nah, terus ada speaker aktif. Speaker aktif pun bisa bekerja sendiri, meskipun bukan pakai komputer, pakai handphone misalnya, ditancapin di speaker aktif. Bukan speaker pasif ya. Kalau speaker pasif masih membutuhkan amplifier atau power amplifier yang digunakan untuk menyalakan speaker tersebut. Ini speaker aktif yang di dalamnya sudah ada power amplifiernya, sudah ada rangkaian pengeras suaranya, sehingga bisa mengeluarkan audio dengan langsung ketika mendapatkan input dengan sinyal yang lemah gitu ya. Terus ada proyektor, jadi nggak harus pakai komputer proyektor, sekarang bisa pakai handphone. UPS juga gitu, berdiri sendiri, tidak harus menggunakan komputer ya, dia bisa digunakan untuk perangkat lain. Oke, jadi itu hardware utama adalah device. Device ini bisa dihubungkan antar device. Jadi misalnya device PC desktop dihubungkan dengan device monitor, dihubungkan dengan device UPS, dihubungkan dengan device proyektor, seperti itu. Antar device bisa dihubungkan, device speaker aktif dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua ada hardware bagian atau peripheral device. Hardware bukan pokok dan merupakan bagian dari hardware utama. Nah, contoh ada mouse itu termasuk peripheral ya. Keyboard itu juga peripheral. Jadi dia nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa dia tidak digunakan. Kalau tidak digunakan untuk komputer, dia ya nggak bisa bekerja sendiri. Untuk apa kan gitu? Dia sebagai pelengkap aja. Mouse, keyboard, headset, headphone. Headset itu seperti yang ini ya. Misalnya yang saya pakai ini. Nah, ini headphone sebenarnya. Kalau headset itu seperti ini, tapi ada mic-nya. Langsung jadi satu set antara headphone dengan mic, itu namanya headset. Kalau yang ini yang saya gunakan ini adalah headphone aja. Jadi dia hanya untuk mendengarkan saja. Kemudian termasuk mic.
termasuk periperal yang ada di dalam case PC, yakni ada CPU, Central Processing Unit. Jadi ini saya revisi ya, untuk pengertian yang sebelumnya kita agak rancu. Jadi untuk penjelasan kita yang sebelumnya kan ini kita masukkan ke dalam device karena kita anggap CPU itu utama. CPU, motherboard, memori utama itu kita anggap utama. Tapi ternyata kita analisis lagi, CPU ini tidak akan bisa bekerja bila tidak ada motherboard, bila tidak ada memori utama, ya, bila tidak ada power supply. Jadi sehingga ini dinamakan peripheral, ya, disebut peripheral device karena bagian dari device yang utama, gitu ya. Ada CPU itu prosesor kecil itu ya, kayak gini nih. Nah ini adalah CPU. Ya, Anda bisa cek ya, Anda bisa simak di kamera saya ini CPU, bukan yang besar itu. Kalau yang besar tuh bukan CPU, namanya PC desktop ya. Sudah kita bahas di materi sebelumnya, simak ya. Jadi CPU itu prosesor utama, itu CPU. Oke. Kemudian ada motherboard atau mainboard, terus memori utama atau RAM, ada kartu grafis, graphic card, kartu suara atau sound card, kartu LAN, kartu USB, kartu video capture, dan lain-lain ya. Nah ini macam-macam hardware atau perangkat keras, kita bisa cek ya. Ada monitor, nah seperti yang ada di gambar atau di foto di tampilan ini, inilah monitor. Jadi ini termasuk device karena dia bisa bekerja meskipun tanpa PC desktop pun dia bisa bekerja dengan fungsi yang lain untuk monitor piranti lain kah misalnya, atau TV misalnya, dan lain-lain. Monitor adalah layar untuk menampilkan output visual dari komputer. Oke, keyboard ini termasuk peripheral device. Kemudian ada mouse. Kalau pengertiannya saya nggak perlu jelaskan ya, mungkin Anda sudah paham. Dia keyboard itu alat input ya, yang digunakan untuk masukkan data dan perintah dalam komputer. Mungkin lebih tepatnya perintah. Kemudian ada mouse. Mouse ini bukan tikus ya. Memang dia berbentuk seperti tikus. Awalnya dianggap tikus itu karena ya seperti tikus, dia bergerak ke sana kemari dan punya ekor. Ekornya itu kabelnya itu ya. Namun sekarang ada mouse yang sudah tanpa kabel juga, nggak ada ekornya jadinya. Jadi pakai baterai wireless itu ya. Oke, ini mouse. Termasuk peripheral device karena perangkat pendukung ya. Kemudian CPU, ini peripheral device, dan hardware lainnya. Nah ini ayo kita coba, silakan saya kasih waktu untuk menganalisis dari berbagai hardware yang ada ini, mana yang termasuk device dan mana yang termasuk peripheral device. Misalnya monitor, tadi udah saya sebutkan nih, speaker, kemudian network device, UPS, memory cooler, ada mouse, game stick, card reader, cooling fan, TV card, dan lain sebagainya. Ini semuanya ini mana yang termasuk device, mana yang termasuk peripheral device. Nah, jawabannya ada di sini. Oke, ini monitor itu termasuk device, speaker device, keyboard peripheral device, UPS device, memory cooler peripheral device, mouse peripheral device, game stick, card reader, cooling fan, TV card, semuanya peripheral device. Printer itu device ya, karena dia sekarang bisa bekerja sendiri juga. Tanpa komputer pun dia bisa, tapi menggunakan kertas yang di scan, atau kalau yang printer plus scan ya, ada yang printer tanpa scan juga ada. Misalnya di print menggunakan handphone dengan Bluetooth, ya itu termasuk device. Modem masih peripheral, casing peripheral, stabilizer voltage atau stall volt device. Pasta ini masih, pasta prosesor masih peripheral ya. CD atau DVD room drive ini peripheral. Webcam, heatsink, light pen, graphic tablet itu peripheral. Scanner ini termasuk device. Additional card peripheral device, proyektor device, microphone peripheral device, detektor peripheral device. Detektor tuh kayak scannernya di swalayan tuh ya, untuk scan barcode itu ya. Oke, itulah pembahasan kita di kesempatan kali ini ya, di pendidikan komputer, belajar komputer yang
kita ulas dari situs yayasanidm.blogspot.com ya, di materi pengertian hardware atau perangkat keras komputer. Terima kasih, saya Arizal Firmansyah dari Yayasan IDM. Bye-bye.